Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaifahlukum anak-anakku semua siswa kelas 4A dan 4B rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran Quran Hadis kita memasuki KD yang terakhir, yaitu memahami hadis perintah menghormati orang tua, larangan untuk marah, dan kewajiban menuntut ilmu. Ini KD 3.8 ya, atau KD yang terakhir. Kemudian Ustadz Afif walaupun agak telat ya, tapi masih dalam suasana Syawal, Ustadz Afif mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1442 Hijriah ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Baik, anak-anakku semua, terkait pembelajaran Quran Hadis ini, Ustadz Afif sudah menyampaikan ya pada pertemuan terakhir yang lalu bahwa kalian harus menghafal 3 hadis ini. Nah, baik ya. Nah, dan Ustadz Afif akan menjelaskan memahami ya tentang ketiga hadis ini insyaallah. Baik. Ini adalah hadis yang pertama, yaitu hadis terkait menghormati kedua orang tua ya. Kalau di buku kalian halaman 83 ya, tapi sambil menyimak siapkan buku Quran hadis dan juga buku catatan ya. Baik. Di dalam buku kalian itu tertulis an Abdullah ibni Amr ya, Amr. Nah, perbedaan antara Umar dan Amr itu ada. Kalau Umar itu Amaro saja, kalau ada wawunya berarti Amr itu. Ibni As radhiyallahu anhuma ya. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ridor rabbi fi ridol walidaini wasakhatuhu fi sakhatihima. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ya, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, ini hadis yang begitu begitu agung ya, yang terkait menghormati kedua orang tua. Nah, terkait faidahnya, nah ini ya. Hadis ini yang pertama menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua dan larangan durhaka kepada orang tua. Nah, sampai di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ridho Allah itu bergantung ya pada ridho orang tua dan murka Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Nah, ini begitu agungnya kedua orang tua kita. Ya. Manusia yang paling pertama harus kita taati, harus kita berbakti adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita, ya, terutama ibu kita, ya. Sebagaimana dalam hadis lain bahwa kita di antara jalan yang paling mudah untuk menuju surga Allah adalah dengan berbakti kepada mereka. Nah, dan haram kita hukumnya untuk durhaka kepada mereka. Nah, di antara bentuk berbakti kepada orang tua itu apa? Menuruti apa yang mereka perintahkan kecuali dalam perkara maksiat. Nah, lakukan apa yang menjadi perintah dari mereka. Ya, mereka misalkan di hal-hal sepele saja. Misalkan nyuruh kita Bang mandi dulu udah jam 4. Ya udah kita mandi cepat. Ya, walaupun kita masih main, mandi. Kemudian belajar, maka kita belajar. Ya. Membelikan kecap di warung, ya udah laksanakan. Misalkan kita lagi ngapain, kemudian ibu kita minta tolong kita untuk membelikan kecap atau garam atau apapun ke warung, maka kita laksanakan. Itu dalam bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, bahkan dalam dalam hadis lain diceritakan bahwa ada seorang anak yang dia itu sedang sholat sunnah ya, sholat sunnah itu baik nggak? Baik. Namun ketika orang tuanya, ya ibunya itu memanggil-manggil dia, tapi dia nggak nyaut, nggak mau dengar nggak dengar. Karena dia lagi sholat loh. Nah, dan kemudian karena orang tuanya ini sedih, ibunya ini sedih, kemudian mendoakan keburukan dan terjadilah keburukan kepada anak ini. Bayangkan ini adalah suatu kebaikan sholat sunnah, tapi karena perintah
dari orang tuanya itu begitu penting ya, itu lebih penting daripada amalan sunnah ya. Ya. Pertama yang kita lakukan adalah taat kepada Allah. Ya. Kewajiban kita kepada Allah itu apa? Kewajiban kita kepada Allah. Nah, setelah itu kewajiban kita kepada orang tua. Nah, setelah itu amalan sunnah kita kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, maka Ustadz Afif nasihatkan kepada Ustadz Afif sendiri dan juga kepada kalian untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah dari orang tua kita apapun itu, selama dalam bukan perkara yang buruk ya, perkara yang buruk. Kemudian di antara bentuk berbakti yang lain apa? Berbicara dengan baik ya, dengan lemah lembut ya, kepada orang tua kita ya. Itu penting ya, karena terkadang kita bentak-bentak kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, takutnya itu menyakiti kedua orang tua kita, terutama ibu ya. Kemudian ibu adalah lebih didahulukan dibanding ayah. Nah, ini sebagian malam hadis itu ya, yang ditanya siapa kita wajib berbakti, maka ibumu, sampai 3 kali, ibumu, baru ayahmu ya. Maka lebih utama itu berbakti kepada ibu, terutama anak laki-laki ya. Terutama anak laki-laki itu lebih utama berbakti pada ibu, karena ibu itu luar biasa perjuangannya kepada kita. Nah, itu terkait hadis menghormati kedua orang tua. Ustaz Afif bahas secara singkat saja ya. Baik. Kemudian hadis terkait larangan marah ya. Ya, baik. Hadis larangan marah. Ini hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsini nasihatilah aku, berilah aku nasihat. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'dhab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran. Qal, nah, mengulanginya pertanyaan lagi. Kemudian Rasulullah menjawab, la ta'dhab, janganlah engkau marah. Nah, ini ya terkait hadis larangan marah. Nah, di antara faedah hadis, ini Rasulullah mengulang ini, la taghdab, la taghdab. Maka apa? Ini menunjukkan pentingnya wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan untuk marah. Marah itu sesuatu yang terkadang membuat kita lupa, anak-anakku semua ya. Misalnya nih, kalian punya pensil yang kalian sukai, ya. Kemudian tiba-tiba dipatahkan oleh adik kalian, dipatahkan, klik. Kalian marah, kemudian kalian memukul adik kalian, dek. Padahal kalian kan nggak ada niatan untuk itu, tapi karena kalian marah, maka kalian memukul adik kalian. Padahal kalian sangat mencintai, menyayangi adik kalian. Namun karena marah, akhirnya kalian melakukan hal demikian. Nah, maka ini adalah keburukan dari marah. Marah itu menimbulkan, marah yang meluap-meluap itu menimbulkan keburukannya, menimbulkan keburukan ya. Maka kita harus menghindari marah, la taghdab. Ya. Nah, karena apa? Marah ini termasuk akhlak yang buruk. Lalu gimana Ustadz kiat-kiat supaya kita tidak marah? Nah, di antara kiat-kiat agar tidak marah di sini setelah disebutkan ada 4 ya. Membaca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Karena marah itu berasal dari setan. Kemudian diam. Ya, kalau kalian marah, ya yang paling mudah itu diam. Karena kalau kalian marah kan kalian nggak bisa ngatur kata-kata kalian ya. Nah, maka kita harus diam. Kemudian berganti posisi. Maksudnya apa? Jadi saat kalian berdiri, maka kalian duduk, ubah posisi jadi duduk ya. Kalau kalian sedang duduk, maka berbaringlah atau tiduran gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berwudu. Nah, berwudu ya. Nah, setan itu kan terbuat dari api ya. Saat kita berwudu kan itu ada air sehingga bisa untuk menurunkan amarah kita ya. Itu terkait kiat-kiat agar tidak mudah marah, tidak marah ya. Ini merupakan salah satu wasiat yang agung, yang besar pada kita. La taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian yang terakhir adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Nah, menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya. Karena apa? Dengan ilmu kita bisa tahu, bisa mengenal Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar ya. Dengan ilmu kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka
wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, karena nggak ada jalan lain saat kita mau beribadah kepada Allah dengan benar, ya, maka satu-satunya jalan adalah dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu wajib. Jika kita tidak menuntut ilmu, itu dosa, ya, dosa, karena nanti kita bodoh, kita nggak tahu apa-apa terkait ilmu agama ini. Nah, dan menuntut ilmu itu mempunyai banyak keutamaan, anak-anakku semua. Di antaranya apa? Ya, sebagaimana dalam hadis, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Jalan paling mudah menuju surga itu dengan menuntut ilmu agama, ya. Kemudian didoakan oleh ikan-ikan di lautan dan lain sebagainya, ya. Begitu banyak keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Dan dan kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu agama, ya, harus bersemangat, ya, terkait untuk menuntut ilmu agama, karena wajib dan begitu banyak keutamaan dalam menuntut ilmu. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berilmu di atas orang yang lain. Ulama itu berilmu enggak? Berilmu. Itu disebutkan ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena apa? Karena mereka-mereka ini adalah orang yang meneruskan ilmu-ilmu dari Allah, dari Rasulnya, menyampaikan ilmu, menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk, menyampaikan mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya, ya. Dan tidak ada cara lain hingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya, kecuali dengan menuntut ilmu agama. Nah, mungkin demikian dari Ustaz Afif. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.